Ini sekarang kan bilang bahwa dia akan retaliasi bro melawan US. Ya. Cina bersumpah akan meretaliasi lewat US dan mendesak Donald Trump untuk melakukan perbincangan lebih lanjut tentang apa yang dia mau lakukan dengan tarifnya ini ya. Yes. Jadi talk bilateral harus dilakukan dan statement dari Beijing juga sudah jelas ya. Dan Xi Jinping juga menurut gue stance-nya quite clear ya lewat dia punya spokesperson juga untuk bilang bahwa Cina nggak akan take ini very lightly. Jadi Cina akan melakukan ya semacam eskalasi dari perang dagang ini. Karena kan kayak kita lihat juga memang adanya perbedaan ideologi yang kuat juga. Betul. Pemimpinnya juga sama-sama kita ngomong alpha juga kan dua-duanya. Betul. Jadi kayaknya ini bertuburuk kan karena Donald Trump yang nggak mau ngalah, tapi Xi Jinping juga nggak mau ngalah. Dan kita bisa ngeliat juga shock interest ini terjadi ketika pasar obligasi ini mengalami penurunan yang dalam. Jadi ada 3 nih kondisi yang teman-teman bisa lihat secara global. 1 itu emas itu naiknya signifikan bro. 2 itu pasar saham global mengalami penurunan, obligasi mengalami penurunan bro. Jadi kalau gue sebutnya ini dalam pengalaman gue 10 tahun di market ini biasanya bau tai. Jadi emas naik, saham dan obligasi turun. Karena gini biasa emas naik, saham itu boleh turun tapi obligasi biasanya naik. Ini saham turun, obligasi juga turun. Karena bond itu bro, pasar hutang itu pasar yang paling besar di dunia. 300 triliun US dollar. Jadi biasa leading indikator dari semua makroekonomi itu bond dulu. Jadi kalau bond udah collapse, itu biasa jadi tanda tanya untuk pelaku pasar.